Halo, selamat siang saudara yang dikasih Tuhan. Halo. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah kembali. Tadi sudah berdoa ya. Kita berdoa kembali. Bapa, kami sungguh memuji atas kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami perlu hati yang tenang. Saat ini kami perlu pikiran yang fokus. Saat ini kami juga perlu tubuh yang tenang, supaya kami sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh-Mu, supaya kami sungguh-sungguh dilingkupi oleh kuasa-Mu. Jangan biarkan iblis mengecoh kami. Dia akan senantiasa mengganggu anak-anaknya yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Bahkan dia juga akan mengganggu pembicara itu sendiri. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu otoritas-Mu, kami rindu pekerjaan-Mu. Silakan Tuhan berkarya, dan silakan Tuhan nyatakan kehendak-Mu di tempat ini. Kami perlu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir, dan Engkau ada di tempat ini, dan Engkau menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat siang ini. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, atau istilahnya apa ya, minggu-minggu yang lalu, ada yang namanya tes kenaikan kelas ya. Biasanya kalau ada tes kenaikan kelas, siapa yang ribut? Siapa yang berpikir? Siapa? Kenapa harus orang tua yang berpikir? Iya, Pak. Gimana, Pak? Biaya ya? Berpikir, aduh ini biayanya bagaimana, dan juga ada yang berpikir juga, aduh anakku mungkin bisa ngerjain apa orang ya, tes yang udah disiapkan dari sekolah kira-kira bisa nggak? Dan biasanya orang tua itu yang dia pikirannya seleng, wah, hei kamu jangan sepanjang minggu ini kamu tidak boleh main HP, kamu harus fokus dengan belajar karena nanti kamu akan ada ujian gitu. Jadi yang ngeribut itu justru adalah orang tuanya, bapaknya atau mamanya. Itu yang saya alami. Istri saya ada ribut. Kau udah berhenti main HP-nya. Sekarang waktunya belajar. Minggu besok kamu mau tes. Ya. Bahkan dia juga berusaha malam. Ya bacakan soal. Nanti pagi dia dibacakan soal lagi ya, dengan berharap bahwa anaknya ini dia nanti dalam menyelesaikan kenaikan kelas dapat nilai setidaknya 100 atau 90 atau 80 ya. Mungkin berbeda dengan Pak Nanang sebagai penguji ya. Pak Nanang mungkin santai-santai aja ya Pak. Tak siapin soal aja. Anak tayang ngopora gitu ya. Apa ribut juga Pak? Jangan-jangan gak bisa muridku gitu. Ya, guru mungkin dia akan lebih tenang. Tapi guru juga berharap bahwa anaknya bisa menyelesaikan ya. Dan guru juga tidak akan menguji di luar kemampuan dari apa yang telah diajarkan kepada muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, terjadi juga ini di dalam lalu lintas ya. Ada di sini yang punya SIM A. Oh, SIM ya. Ada yang membuat SIM dengan ujian. Wah, ini Mas Heri mantap. SIM C atau SIM A Mas Heri? A sama C. Ya. Mantap ya. Saya akui saya tidak ikut ujian, tapi saya nembak dor. Pasti akan ada rasa tersendiri orang kalau mengikuti yang namanya ujian ya Mas Heri ya. Walaupun ada orang yang mengatakannya lah sulit, susah, akan ada banyak tikungan, akan
bisa gagal berapa kali, dan itu harus diulang dan itu ya memang harganya itu murah ya Mas Heri ya. Harganya murah, lebih murah daripada dibanding dengan nembak ya. Kalau nembak mungkin udah jadi, yang penting terima SIM dan foto. Tapi sebenarnya orang yang nembak dia sudah membayangkan bahwa saya ini tidak bisa melakukan hal itu. Atau bisa juga dia sudah mengalami down terlebih dahulu, dia takut, aku nggak bisa, jangan-jangan nanti nggak lulus ya. Tapi bagi orang yang dia punya kerinduan, enggak, saya harus menguji diri, saya harus diuji apakah saya bisa atau tidak. Walaupun ujiannya itu hanya belok, muter, mengikuti rambu-rambu ya. Walaupun katanya di Indonesia itu memang paling sulit untuk negara Indonesia, namanya ujian SIM-nya ya. Berbeda dengan luar. Saya lihat di media sosial itu lebih mudah. Apa hubungannya saudara yang dikasih Tuhan dengan pendahuluan yang akan kita pelajari pada saat pagi hari? Saudara, kita akan membuka satu nats di dalam nats kita hari ini di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-10, saudara dan saudari membaca ayat yang ke-11 dan seterusnya. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mendapatkan lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan mereka masing karena hari Tuhan akan sebab ia akan menampakkan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang berbahaya, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam. Amin. Ya, cukup sampai sini aja. Nanti yang ayat 16 bisa dibahas di lain waktu kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini saya boleh memberikan satu kata-kata seperti ini. Milikilah hidup yang berkualitas, bukan kuantitas. Milikilah hidup yang berkualitas, bukan kuantitas. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita di sini sebagai orang percaya. Kita berbicara di dalam orang percaya ya. Kita tidak hari ini saya tidak membicarakan orang yang di luar Kristus, tetapi orang yang di dalam Kristus. Karena nats di dalam ayat yang ke-15 tadi, semua orang itu pasti akan diselamatkan. Kita semua pasti akan selamat dan tinggal bersama dengan Tuhan. Tetapi akan ada upah yang didapatkan, dan itu adalah hasil dari pekerjaan saudara masing-masing. Ya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini sebenarnya ada ada empat golongan orang membangun kehidupannya. Ada 4 golongan orang yang membangun, bahkan 5 sebenarnya ya, bahkan 5 yang membangun di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sebenarnya sedang membangun kerohanian kita masing-masing. Ya. Kita semua sedang membangun kehidupan rohani kita masing-masing. Tentunya dasarnya adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang kuat, yang tidak mungkin akan goyah. Yang artinya kita pasti akan bersama dengan Tuhan. Akan mengalami hidup kegagalan, ya. Tetapi bagaimana kita semua atau bagaimana saudara membangunnya rumah itu? Dengan apa? Apakah dengan emas? Apakah dengan perak? Apakah dengan batu permata? Apakah dengan kayu? Atau dengan rumput kering atau jerami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama atau golongan yang pertama itu ada emas, ada perak, ada batu permata, ya. Itu adalah golongan-golongan yang boleh dikatakan akan mendapatkan sesuatu, ya. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa logam mulia atau emas yang harganya mahal dan stabil naik dan turunnya, ya, didapatkan dari hasil tambang dan perlu proses yang tidak mudah, perlu pekerjaan yang memakan waktu, perlu pekerjaan yang tidak mudah tentunya. Dan hasilnya memang sedikit, namun kualitasnya tidak diragukan kembali yang namanya emas itu. Dan ditempatkan di tempat yang tidak sembarangan. Sebuah emas memang akan mengalami di dalam mendapatkan emas itu tidak mudah. Ini secara real, ya, secara nyata. Untuk mendapatkan emas itu harus melakukan penambangan. Itu harus kalau melihat penambang emas itu, mereka harus gunung, ya, mengeruk gunung bahkan sampai ke dalam, ya. Kalau seperti di Papua kita lihat bahkan sampai dengan alat berat itu sampai ke dalam. Pegawai tambang itu sungguh luar biasa, bahkan ada yang sampai masuk ke lorong-lorong, dan itu pekerjaan yang tidak mudah, ya. Dan terus itu harus diolah, harus dipisahkan antara mana yang memang benar-benar sampah, mana yang memang benar-benar akan mengandung ada emasnya, itu akan terpisah. Dan pada hasilnya akan hanya sedikit emas itu, ya, tidak banyak. Dan lebih banyak sampah yang terjadi di antara emas-emas itu. Ada banyak tumpukan sampah, ada banyak tumpukan material untuk mendapatkan emas itu. Lalu kaitannya dengan orang percaya bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Kita mungkin seperti gunung, ya. Kita gudangnya sampah, artinya kita adalah gudangnya dosa. Kita penuh dengan dosa. Dan untuk menjadi sebuah emas, kita mesti siap untuk dipisahkan antara sampah-sampah yang banyak di dalam kehidupan kita. Kita tinggal mau atau tidak, ya. Kita mau nggak dipisahkan sampah-sampah itu di dalam kehidupan kita. Dan untuk dipisahkan itu tidak mudah. Harus ada istilahnya kalau penambang itu kita harus mungkin siap digancol, kita siap dibor dan lain sebagainya, kita siap untuk diayang,
Bahkan untuk pemurniannya itu nanti kita harus siap untuk ditempa. Untuk menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, saudara harus siap mengalami tempaan. Tempaan itu bisa dari berbagai macam segi, bisa dari keluarga, bisa dari istri, dari anak. Kita akan ditempa, atau bisa dari tetangga, atau bisa dari tim, atau bisa juga dari jemaat. Tuhan akan pakai untuk menempa kita. Tetapi ingat, penempaan itu ujungnya adalah untuk menjadi Kristus, menjadi seperti Kristus. Tapi kalau ketempaan itu hanya supaya ada di dalam dunia ini, misalkan saya bergaul dengan Pak Benny, saya supaya bisa main musik, sekedar hanya untuk hiburan. Saya bergaul dengan Pak Nanang hanya sekedar hanya ini bisa pantun, atau bergaul dengan Pak Teguh, saya hanya ingin bisa membengkel sendiri. Dia bisa, tapi apakah kehidupan hatinya dan pikirannya itu di tempat? Mungkin akan beda. Siaplah bergesekan, saudara yang dikasih Tuhan. Siap, kita harus siap digesek. Kita harus siap mengalami semacam kalau peribahasa, manusia itu ditajamkan oleh manusia, logam ditajamkan oleh logam. Jadi kita harus siap diingatkan, siap ditegur. Jangan merasa kita seperti sok mampu. Tidak bisa. Kalau kita masih mengatakan aku bisa, kalau kita masih mempertahankan ego kita sendiri, saudara tidak akan bisa menjadi seperti Mas. Firman Tuhan yang menjamin saudara harus ditempa, saudara harus ditekan, dan responilah tempaan itu dari Tuhan. Ketika kita diingatkan, ayo responilah. Jangan respon dengan menurut hati kita, tapi responilah dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri saudara, sehingga saudara, oh ya Tuhan, ampuni, saya telah bandel, atau saya menurut pendapat saya sendiri. Karena sekali lagi, hidup kita sudah menjadi milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Milik kita sendiri mungkin hanya sementara berapa tahun, 80 tahun, 90 tahun, setelah itu sudah. Kita tidak bisa mempertahankan tubuh ini atau pikiran kita. Tapi ketika kita bertemu dengan Kristus, kita akan diuji. Seberapa kehidupanmu menjadi orang percaya di dunia, kita akan diuji. Jadi gunakanlah waktu di dalam dunia ini sekarang ini sebagai orang percaya untuk semakin menjadi seperti Kristus. Jangan mempertahankan ego kita. Runtuhkanlah. Ayo kita sama-sama runtuhkanlah ego kita. Jangan takut kita tersinggung satu dengan yang lainnya, tapi utamakanlah Kristus. Karena itu yang harus dicari oleh orang percaya dan oleh saudara semua. Saya tidak mau kita berkumpul di sini percuma, hanya mengisi hari Minggu. No. Saya mau kita sungguh-sungguh menjadi seperti emas di surga nanti. Saya akan melihat saudara semua. Ada Mas Heri, dia sungguh kuat ada mahkota. Jangan sampai kita melihat gundul, gak ada sama sekali yang kita dapatkan. Ya kita senang. Ayo siapkan diri kita untuk diuji. Dan inilah kesempatan di dalam dunia ini kita membangun. Tinggal saudara membangun di atas. Bangunlah kehidupan rohani saudara ini dengan emas. Siap di anggar pisau biasa nggak membungkal nek goang ya anggar istilah nek pisau goang ya mungkin goang, kalau goangnya sedikit mungkin ya asahnya kan beras setengah jam sudah. Tapi kalau goangnya gede itu ya kita memang istilahnya
tidak mudah. Harus proses sepanjang kehidupan kita. Mungkin kita dipakai terus goang, aduh ini gak bagus. Oh, itu harus diasah kembali. Harus diasah, dan terus sepanjang dalam dunia ini kita akan terus diasah. Dan siaplah. Saya yakin nek nganggo gaman sing landhap kuwi enak. Ces. Tapi gara nganggo gaman sing kodol wis. Aduh, wis ora copot, sebrang ora bisa. Hasilnya tidak baik. Ini gamannya pun mungkin rusak. Karena itu perlu kita diuji terus-menerus. Kita perlu ditajamkan. Siapa yang menajamkan? Orang percaya satu dengan yang lainnya. Ya, Mas Heri menajamkan saya. Mas Heri menajamkan Bu Meme menajamkan Bu Siti menajamkan Bu Gini menajamkan. Jadi kita saling menajamkan. Ayo, jangan takut kita untuk kamu jangan seperti itu. Tetapi responnya bagaimana? Responilah dengan Roh Kudus. Kalau saudara meresponi dengan Roh Kudus pasti akan seperti ini. Dan kita pasti akan mendengar suara Tuhan itu. Tapi kalau respon kita masih ego, kita, apa? Tidak bisa. Kita masih dibangun di atas ego. Tidak bisa. Ayo, kita sama-sama bangun kerohanian kita dengan emas. Dan siap untuk ditempa satu dengan yang lainnya. Amin. Amin. Bahkan mungkin seperti perak ya, atau mungkin juga seperti batu permata. Ini kelasnya memang akan beda. Tetapi seperti perak dan batu permata itu boleh dikatakan sudah mempunyai cukup lumayan. Ya, mungkin kalau emas mendapatkan hanya katakanlah 1 on, mungkin perak bisa berapa? Di Ketuku yang tahu ini, emas kalau 1 on, perak kira-kira berapa, Bu? Kalau emasnya 1 on, peraknya untuk berapa persen? Kualitas emasnya mungkin 100% lah. 100% tanpa perak. Maksudnya gini, kalau perak harganya misalkan 1 onnya 100.000 lah. Kalau perak kira-kira ya, nggak ada 1/10-nya. Nggak ada ya. Jadi harganya lebih mahal. Lebih murah perak lebih mahal emas. Demikian juga dengan batu dia akan lebih murah lagi. Ya. Mungkin tidak ada bandingannya ya dengan emas. Artinya emas itu mahal. Proses untuk menjadi itu, dan kita untuk siap untuk diasah itu mahal. Enggak, kita harus bayar harga. Mahal harganya ya, untuk menjadi seperti emas mahal harganya. Ayo Pak Jojo, kita siap membangun kerohanian kita di atas. Ayo Pak Teguh, kita bangunlah hidup kita di atas dasar emas. Anak-anak, Pak Era, Pak Bini, Mas Heri, emak ya, emak terus dalam usianya yang sepuh, menjadi teladan Mak ya. Jangan abaikan orang tua. Wis ora tau gawe. Di situ dia sedang belajar, dan terus kita harus belajar dari dia. Mengapa dia dalam usianya tua kok masih tetap setia? Mengapa dia tidak berpikir lebih baik duduk di rumah enak nonton TV? Tapi itu menunjukkan nyung sing nong sing Melayu ora gelem. Jangan kita kalah. Nikmatnya itu orang beribadah tidak bisa dibeli ya Mak ya. Bisa dibeli nggak Mak orang ibadah? Nggak bisa Mak ya. Orang mendengarkan firman Tuhan di sini gratis. Mungkin kalau kita ke bioskop kita harus bayar. Tapi hati itu harus kita siap. Dan akan memupuk kita menjadi seperti emas ya. Amin. Sebagai orang percaya, siapkah saudara untuk ditempa menjadi seperti emas? Harus siap melewati berbagai ujian dan tempaan. Akan dipisahkan antara emas dan batu dan tanah.
akan dibakar, akan dibentuk, lalu akan dipoles dan dipajang, lalu akan dipandang mata. Demikian juga dengan perak dan batu permata, hampir sama prosesnya, tapi hasilnya berbeda. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang percaya membangun kehidupannya berdasarkan seperti kayu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kayu memang sangat memikat, ya. Saudara tahu kalau lihat ukiran Jepara, ya. Saudara kagum nggak? Kagum ya, bagus banget, indah banget, apalagi suka itu dalam kerai orang nikah pengantin, ya. Kelihatan megah sekali ya, ada ukiran, walaupun itu ukiran hanya di muka, ya, di belakangnya mungkin hanya tipis banget. Atau mungkin kalau kita melihat orang rumah besar, terus ada pintunya, terus ada apalagi kalau kayu yang diplistur, dia akan kelihatan serat-seratnya dan seperti indah, ya, menarik. Saya tertarik. Bahkan bahan-bahan seperti meja, kursi, ya, dan orang kagum, orang senang itu dengan kayu jati, ya. Melihat seratnya, melihat gambarnya, dia akan tertarik, ya. Memang indah, dan kayu pun itu perlu diproses, ya. Harus dipotong, harus dibawa ke tempat gergaji, dan harus diolah oleh tukang, ya. Harus diolah oleh tukang. Tetapi saudara yang terkasih Tuhan, apa yang terjadi dengan kayu? Coba bayangkanlah, dalam isi rumah ini semua pintunya, semua jendelanya terbuat dari kayu yang mahal, jati atau akasia. Tapi ketika terjadi kebakaran, apa yang terjadi? Kayunya bagaimana? Gosong, ya, gosong dan terbakar. Bisa tinggal hanya tembok saja, hanya batu bata. Dan mungkin yang seisi rumah ini mungkin istilahnya tinggal ragangane, ya, umah kowe ming ragangan tok, kayu wis terbakar habis oleh api, termakan oleh api. Mungkin hanya sisa istilahnya kalau bara atau singgonya arang, ya. Tinggal arang kosong, ya. Mungkin bisa tertinggal arang dan juga bahkan sampai menjadi abu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita kadang mengatakan, saya cukup hanya pergi ke gereja, saya hanya cukup memberi persembahan, saya cukup hanya membantu. Saya sudah dilihat, dermawan, orangnya bagus. Dalam permukaan memang kelihatan, tapi akan ada saatnya teruji. Kehidupan seseorang, kehidupan kita akan teruji, ya. Waktu bisa menguji kita semua. Istilahnya apa yang nampak dalam permukaan, seperti cantik, tampan, ya. Ini orangnya cantik, ini orangnya tampan. Tapi bisa akan teruji, dia sungguh-sungguh memang cantik, dia sungguh-sungguh tampan, atau dia hanya pakai make up, atau zaman sekarang kalau foto itu pakai filter. Pakai filter, kalau TikTok kan pakai filter. Jadi yang tidak ganteng menjadi ganteng, yang tidak cantik menjadi cantik, menjadi glowing, ya. Jadi pakai filter akan kelihatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara ketika menjadi orang percaya juga mau pakai filter dunia ini? Jangan, ya. Saya nggak mau orang-orang yang di sini pakai filteran murni, ya. Kita harus murni. Kalau kita suka marah, ya itu memang istilahnya ini saya. Tapi aku mau belajar untuk tidak menjadi pemarah. Saya ini keset,
Tapi aku mau untuk belajar tidak menjadi keset. Ya. Aku pemalu, tapi aku mau belajar supaya tidak menjadi pemalu. Aku mau belajar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan aku sudah memberi persembahan, Tuhan sudah aku melayani, Tuhan sudah aku ikut mengunjungi. Tuhan tidak butuh perkataan kita, tapi Tuhan butuh reaksi kita sebagai orang percaya, respon kita kepada firman Tuhan. Itu yang dibutuhkan Tuhan. Ketua kemarin mengupdate Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan tidak butuh uangmu, tapi Tuhan butuh kamu. Tuhan butuh hidup kita untuk menyembah Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi pelayanan itu memang memerlukan, ya. Itu lain, ya. Itu memang butuh. Tetapi Tuhan lebih butuh hidup saudara, kemurnian hidup saudara, apa adanya saudara, tidak perlu dibuat-buat. Dan Tuhan sendiri akan memoles. Dan di gereja bisa saudara dipoles untuk menjadi seperti Kristus, diasah untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tinggal kita mau atau tidak. Jangan ketika kita diasah nggak mau, ego kita muncul. Pada akhirnya mungkin kita akan menjadi seperti perabot kayu. Kosong, kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Tuhan. Akan teruji. Atau ketika kita seperti seolah-olah melayani, ya, melayani khotbah, melayani fasilitator, Tuhan sendiri akan menguji pelayanmu itu emas atau kayu. Pelayanan saya sekarang di sini, nanti sama Tuhan akan diuji. Teguh, kamu waktu hari Minggu tanggal berapa? 26, kamu khotbahnya bohong. Tuhan tahu, Tuhan menguji. Dan saya akan diuji nanti sama Tuhan. Kamu hanya memenuhi jadwal, misalkan. Tuhan akan menguji saya. Tuhan juga akan menguji saudara semua. Ini Mas Heri datang hanya karena anaknya, gitu. Misalkan ya. Mbak, ini datang karena hanya malu gitu, dengan Pak Beni, gitu misalkan. Semua akan diuji, teruji. Karena itu mari kita murni di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau datang beribadah, semangat. Bukan karena Pak Beni, bukan karena Pak Bara, bukan karena coba. Aku mau menegur Pak Nanang, bukan karena dia dia suka humor, enggak mungkin akan marah gitu. Enggak. Kita harus saling mengasah kembali. Enak rasanya saya kalau, apalagi kalau mendengar kesaksian Pak Teguh sama Bu Teguh ya, beberapa waktu menyampaikan kehidupan di masa lalu, kehidupan di masa sekarang. Mungkin Pak Beni dan Bu Ruby yang bergaul lebih lama, yang tahu dari A sampai sekarang, mungkin sampai J, akan nikmatnya. Mereka yang mengetahui akan mempunyai kenikmatan. Oh, ternyata sekarang kehidupan saya itu sudah berbeda. Saya lupa kemarin punya ilustrasi tempatnya Bu Feby ya Pak, ilustrasi. Jadi ketika kita mau tentang apa kemarin, kita mau diproses Tuhan, ya. Aku dulu pemarah, aku dulu suka mencuri, aku dulu suka tersinggungan. Nah, sekarang bagaimana? Oh, amarahku udah berkurang, tersinggunganku udah berkurang, tetapi aku masih suka mencuri. Jadi kita akan bisa melihat perbedaan, akan bisa melihat perbedaan kehidupan kita di masa lampau dan di masa sekarang. Dan mari saudara yang dikasih Tuhan, siapkanlah diri kita untuk dapat dilihat. Kita akan dapat melihat perbedaan. Tapi tentunya dasarnya adalah kita harus murni terlebih dahulu. Kalau kita sudah murni, kita pasti akan dapat, oh dulu saya tidak suka ke gereja, dulu saya anti dengan dengan Pak Pairan. Oh sekarang saya sudah berani. Oh tapi saya sekarang masih anti sama Pak Pairan karena suaranya kecil, misalkan gitu ya. Gak kedengeran dari belakang misalkan gitu ya. Nah kita akan bisa melihat perkembangan. Oh
saya bulan ini dulu seperti ini, tapi sekarang bulan ini saya sudah berubah. Jadi kita akan melihat perkembangan-perkembangan itu. Tapi ingat, dasarnya sekali lagi adalah Tuhan, aku mau semangat untuk diperbaharui oleh Tuhan. Dasarku adalah mau Kristus dan aku membangun di atas dasar dengan emas. Aku gak mau dengan kayu nanti kosong, pura-pura. Tidak mau. Jangan. Saya berdua, jangan. Jangan dengan kayu. Murnilah apa adanya saudara. Tapi ya terus kalau saudara seperti ini harus ditingkatkan. Apakah bisa? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Pemungut cukai pun yang pada dasarnya serakah Tuhan mampu ubahkan. Rasul Paulus yang menyetujui pembunuhan Stefanus pun dapat Tuhan ubahkan untuk menjadi rasulnya. Dia sudah menyetujui pembunuhan orang percaya, mau menjarakan orang-orang percaya, tapi Tuhan mampu mengubahkannya. Saya yakin kita semua pasti bisa. Kita sama dengan Rasul Paulus, kita sama dengan orang-orang di dalam dunia, sama. Kita tinggal mau atau tidak. Kalau saudara mau, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Sebagai orang percaya, apakah saudara mendasarkan hidupmu hanya sementara dan tidak tahan uji? Hanya memikirkan yang nampak di muka tapi dalamnya kosong. Api akan menguji hidup saudara. Api akan menguji hidup saudara. Perbuatan saudara, sikap saudara. Selama masih ada kesempatan, ujilah hidup saudara. Membangun rohani seperti kayu atau sudah diubah menjadi seperti batu, perak, bahkan emas. Ayo, masih ada kesempatan. Selama di dalam dunia ini kita masih ada kesempatan. Jika kita masih membangun di atas kayu, ayo segera ubahlah dengan dasar emas murni itu. Murni mau dibentuk, dan kita pasti akan menyelamatkan. Kita susah hari ini ditegur, kita susah hari ini diingatkan. Asal kayak gue ya, nurut. Kita mungkin aduh. Tapi sementara di surga kekal. Siap kita untuk atau mungkin kita dipukul sekalipun. Katakan, aku siap Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama, aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Saudara akan dapatkan kemurnian. Mungkin saya tidak bisa bayangkan ketika Mas Heri terima SIM itu. Wis bayarnya setitik. Ya. Mungkin harus ujian berkali-kali mungkin ya. Tapi akhirnya ternyata ya aku salah, aku tidak bisa belok ke sini, kurang setitik. Besok minggu depan ulangi lagi. Udah mau sampai, ada yang romo lagi, ulangi lagi. Tapi akan ada nikmat. Akan dinikmati proses itu. Nikmatnya bukan sekarang ketika sedang diproses, tapi nanti setelah kita melihat, ternyata dulu saya seperti ini, ternyata dulu saya seperti ini. Nah, jangan kita, loh kok saya masih lama, masih sama, saya kok masih sama seperti dulu. Ubahlah. Yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan, rumput atau jerami. Jerami atau rumput kering memang jumlahnya banyak dan bisa memenuhi gudang di mana-mana, dan orang akan cepat untuk mengenalnya. Siapa dia, pemiliknya, sebab terlihat mata di mana-mana. Namun saat terbakar tidak akan ada apa-apa atau hangus dan tidak ada gunanya. Bahkan saat terkena hujan, hanyut dan hilang sirna. Banyak sekali kemarin Bu Feby dia dia ngomong seperti ini. Gimana Pak Beni? Nyum terima kasih maring Pak Beni gitu. Karena ternyata
ternyata mau jadi orang Kristen, orang yang saya dulu menjadi orang Kristen terus dibawa kemana? Ke KKR ini. Terus katanya suruh didoakan, terus dibawa ke KKR ini, terus didoakan, terus dibawa ke KKR ini, didoakan. Ternyata saya baru tahu yang namanya ada ajaran orang Kristen seperti ini. Aduh, terima kasih Pak Bini, terima kasih Pak Bini. Jangan berterima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan. Iya sih, nggak manyong sih gimana? Ya urung ngerti hanya Kristen dia keliling, kalau ada ini tidak ikut ya. Artinya apa? Dia orang Kristen ya, dia orang percaya ya, dia suka gereja ya, dia suka ikut KKR ya, atau mungkin dia penyumbang dana mungkin besar. Wih, orang dermawan banget. Ada orang butuh gereja, butuh berapa juta? Nah, orang melihat ini dermawan banget ya. Yakin imannya dia mendalam. Tapi akan teruji. Dia tahu tentang Yesus Kristus dengan benar atau tidak. Saat kita belajar lebih detail lagi, kita akan tahu kalau seseorang itu ya sungguh-sungguh dalam, atau dia hanya nampak, oh dia orang ikut KKR, dia pasti rohani. Dia ikut melayani, oh pasti dia doanya ampuh. Belum tentu. Jadi saudara jangan asal percaya dengan orang yang bisa berkoar-koar, tapi dalam kehidupannya tidak terbukti di hadapan Tuhan nol. Karena Tuhan butuh orang yang praktek, bukan tubuh orang yang fasih dalam berbicara. Dan orang yang tidak bisa berbicara pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi jangan bangga, tapi banggalah jika saudara mampu real hidup nyata. Ayo bangun kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh ingin datang ke gereja, mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Murnikan. Saya nggak mau. Bahkan anak-anak saya juga ayo bawa anak-anak kita duduk diam, hanya mendengarkan. Nggak masalah. Saya ingat Samuel dulu ya, waktu kecil datang ya. Dia dulu masih ada HP ya, El ya. Datang aja seperti ini aja, dia main. Ada prosesnya. Dia dapat duduk diam, menikmati. Ayo kita bangun. Tertatih-tatih pun istilah guru itu berjalan dengan Tuhan, walaupun ngesot pun ya ayo jalan, lakukan sama Tuhan. Ya. Amin saudara. Ya, sebagai orang percaya, pastikanlah saudara tidak mendasarkan hidup seperti jerami, sebab akan mengubah, atau saudara akan hangus dan tidak mendapatkan apa-apa ya. Hanya nampak di permukaan, tetapi dalamnya adalah nol, kosong, dan tidak bernilai sama sekali. Jadi menjadi orang percaya jangan hanya nampak kelihatan rajin ke gereja, pergi ke gereja, tapi rohaninya nol. Jangan ya. Jadi kesimpulannya, kita semua diberikan anugerah yang sama, tidak dibedakan ya. Kita semua sama, Pak Jojo, saya, Pak Nanang, Feren, Mas Heri, semuanya sama ya. Dan bagaimana kita membangun hidup anugerah kita dengan emas, perak, batu, kayu, atau jerami? Pastikan kita tahan uji jika di hadapan Tuhan. Dan inilah saatnya di dalam dunia ini untuk kita terus memperbaharui bagaimana kita membangun, dan atas dasar apa kita membangun kehidupan rohani kita. Atas dasar emas, atas dasar perak, atas dasar batu, atas dasar kayu, atau justru atas dasar jerami.
Kalau kita masih seperti jerami, ayo kita tingkatkan, ubahkan. Kalau kita masih menjadi seperti kayu, ayo kita ganti dengan batu. Kalau kita masih seperti batu, ganti dengan perak. Terus kita harus mengalami jenjang yang naik. Dan di mana saudara dapat mengalami kenaikan itu? Di gereja. Di perkumpulan orang percaya, saudara akan mengalami yang namanya perubahan. Tapi kalau saudara tidak pernah bersekutu dengan orang percaya, saudara tidak pernah beribadah, saudara akan nol, terus akan ada di bawah. Ayo, Tuhan sudah menyiapkan wadah, Tuhan sudah menyiapkan saudara untuk saling membangun. Ayo bangunlah, jangan ragu, dan pastikan bahwa kita sungguh-sungguh murni untuk ada di hadapan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, dan Tuhan itu nampak, dan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu tidak main-main untuk berbicara dan berkata. Dan perkataanmu adalah ya dan amin, dan dapat Engkau memakai siapapun, dan Engkau rindu setiap orang percaya itu menjadi seperti Kristus. Itu keinginan Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur pada saat siang hari ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kami? Seperti apakah aku membangun kehidupan orang percayaku? Sudahkah seperti emas? Ataukah masih seperti perak? Seperti batu? Seperti kayu? Atau bahkan masih seperti jerami? Tuhan, kami perlu Engkau untuk terus menolong kami, mengingatkan kami, supaya kami membangun kehidupan orang percaya di atas dasar emas atau dengan emas. Sehingga pada saatnya Tuhan, kami tidak akan malu. Kami siap untuk diuji oleh Tuhan. Kami siap untuk dilihat oleh Engkau. Dan kami akan bangga berdiri di hadapan Tuhan. Silakan ujilah aku Tuhan. Silakan ujilah aku. Dan aku mau untuk diuji Tuhan. Tetapi bagi sebagian orang mungkin dengan dasar jerami, kayu, dia akan takut, dia akan malu. Karena itu, inilah kesempatan untuk mengubah kehidupan dasar kita sebagai orang percaya, yaitu membangun dengan emas. Tuhan, kami mengucap syukur, dan hamba-Mu selesai berbicara. Silakan Engkau berbicara kepada mereka semua secara pribadi lepas pribadi. Dan kuasa Allah, Roh Kudus yang akan tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya dan kami berdoa. Amin.